Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rangkaian Listrik DC dengan kode F3. Bagian yang pertama yaitu abstrak. Telah dilakukan percobaan rangkaian listrik DC yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah dan memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel, serta memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan hukum kekekalan energi dan kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Ilmu fisika sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia ini. Hal itu dibuktikan dengan maraknya teknologi yang memudahkan kehidupan manusia yang berdasarkan konsep ilmu fisika. Salah satu ilmu fisika yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah listrik. Listrik umumnya telah menjadi jantung kehidupan manusia, dikarenakan sebagian besar pekerjaan manusia bergantung padanya. Contohnya lampu listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik meliputi komponen dan cara kerja listrik tersebut. Dengan memahami konsep listrik, maka seseorang dapat menguasai dasar ilmu dalam bidang teknologi, salah satunya elektronika. Konsep-konsep tentang listrik, misalnya hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian berbanding lurus dengan benda potensial antara ujung penghantar. Dengan demikian, dalam listrik mengandung arus listrik yang mengalir beda potensial dan hambatan. Dalam menentukan ketiga komponen tersebut, umumnya dilakukan sebuah percobaan menggunakan multitester. Percobaan umumnya dilakukan di laboratorium atau lebih dikenal dengan praktikum. Praktikum tentang listrik, misalnya arus listrik dan susunan hambatan dalam rangkaian, dilakukan percobaan secara sederhana. Akan tetapi, menurut Omang Wirajasmita, praktikum sederhana salah satunya menentukan arus listrik melalui percobaan menggunakan multitester memang terlihat gampang untuk dilakukan, akan tetapi tetap mengutamakan ketelitian. Hal ini dikarenakan tidak mengerti dan salah menggunakan alat maupun tata cara praktikum dapat menyebabkan kegagalan dalam percobaan yang berujung pada ketidakpastian data. Belum lagi jika multitester harus sering-sering dikalibrasi agar memiliki data yang tepat. 2. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yakni bagaimana cara menentukan hubungan kuat arus, beda pada potensial dan tahanan, serta menghitung hambatan pengganti susunan seri RS dan hambatan pengganti susunan paralel RP. 3. Tujuan praktikum. Setelah melakukan praktikum diharapkan dapat 1. Dapat menggunakan multitester untuk mengukur kuat arus beda potensial dan tahanan penghantar. 2. Menentukan hubungan kuat arus 1. Beda potensial V dan tahanan R melalui percobaan. 3. Menghitung hambatan pengganti susunan seri RS dan hambatan pengganti susunan paralel RP melalui percobaan. Dan yang terakhir 4. Menjelaskan prinsip hukum Kirchhoff. Perkenalkan, nama saya Despin dari kelas Teknik Perminyakan C dengan NIM 2001084. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pendahuluan. Selanjutnya ada manfaat dan hasil. Yang pertama, bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang diperoleh. Yang kedua, bagi pembaca dapat menambah informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Bab 1 mendeskripsikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan praktikum, manfaat hasil, serta sistematika penulisan. Bab 2 mengenai dasar teori dari rangkaian listrik DC.
Bab 3, metode penelitian berupa alat dan bahan serta rangka kerja. Yang keempat, meliputi hasil dan analisis data. Bab 5, meliputi kesimpulan dan saran. Sekian dan terima kasih. Dasar teori. Hukum Kirchhoff dibagi dua. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1. Jumlah arus yang memasuki suatu percabangan sama dengan arus yang meninggalkan percabangan. Dengan kata lain, jumlah aljabar semua arus yang memasuki sebuah percabangan sama dengan 0. Dengan rumus sigma 1 sama dengan 0. Sigma 1 masuk sama dengan sigma 1 keluar. Hukum Kirchhoff 2. Jumlah tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0, atau penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen penyusunnya yang membentuk satu lintasan tertutup akan bernilai sama dengan 0. Dan persamaan sigma V sama dengan 0, sigma E plus sigma R sama dengan 0. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff KCL dan hukum tegangan Kirchhoff KVL. Yang pertama, hukum Kirchhoff Current Law. Jumlah arus yang memasuki satu titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Dengan kata lain, sigma sama dengan 0. Ini merupakan hukum kekalan muatan. Kirchhoff Voltage Law. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup dan rangkaian tertutup sama dengan nilai 0. Dalam istilah matematika, pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai sigma plus sigma R sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Piko Pratama. Saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan. Percobaan ini menggunakan alat dan bahan berupa baterai, lampu, resistor, wire, dan switch. Praktikum ini diuji dengan menggunakan simulasi online, yaitu dengan PET Colorado Simulasi. Yang kedua, langkah kerja. Yang pertama, klik link berikut pada PET Colorado Simulation. Dan yang kedua, klik on lab. Ketiga, pilih arus konvensional. Setelah itu, pilih komponen di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjuk. Yang kelima, klik on the resistor dan buat fix pada 10 ohmega. Atur R2 sama dengan 20 ohmega dan R3 dan R4 sama dengan 30 ohmega. Klik baterai pada bagian kiri dengan ukuran tegangan 9V. Yang ketujuh, klik voltmeter dan dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur tegangan V yang melalui R1, R2, R3, R4. Yang ke-8, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara paralel dengan R1 untuk mengukur L1, R2 untuk mengukur L2, R3 untuk mengukur L3, dan R4 untuk mengukur L4. Catatlah nilai L1, L2, L3, dan L4, dan V1, V2, V3, dan V4. Sekian, wassalamualaikum. Nama saya Jan Putra Sudiji, NIM 201081. Saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum. Yang pertama, A. Rangkaian 1, yaitu rangkaian paralel. Langkah-langkahnya yaitu 1. Klik link yang berikut, link pada PET Colorado Simulation. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konvensional. Yang keempat, pilih komponen di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik yang ditunjuk yang diberikan oleh dosen. Yang kelima, klik on the resistor. R1 diukur pada sebesar 10 ohm, R2 sebesar 20 ohm, R3 sebesar 30 ohm, dan R4 sebesar 30 ohm. Kemudian, klik baterai pada bagian kiri dengan ukuran sebesar 9 volt. Yang ketujuh, klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur tegangan yang melalui R1, R2, R3, dan R4. Kemudian yang ke-8, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara paralel dengan R1 untuk mengukur I1 dan R2 untuk mengukur I2, R3 untuk mengukur I3, dan R4 untuk mengukur I4. Kemudian yang ke-9, catatlah nilai dari I1,
I2, I3, I4, dan V1, V2, V3, dan V4. Berikut adalah gambar dari hasil percobaan dan tabel 1. Berikutnya pada bagian B yaitu rangkaian 2 yaitu rangkaian seri. Kami melakukan percobaan dan memiliki langkah-langkah sebagai berikut yaitu 1. Klik link berikut pada Path Colorado. Yang kedua, klik on lab. Yang ketiga, pilih arus konvensional. Dan keempat, pilih komponen di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan oleh dosen. Yang kelima, klik on the resistor R1 dan buat fix pada 10 ohm dan R2 pada 20 ohm, R3 pada 30 ohm dan R4 pada 30 ohm. Kemudian keenam, klik baterai pada bagian kiri dan ukur tegangan yaitu 10 volt. Dan ketujuh, klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur tegangan yang melalui R1, R2, R3 dan R4. Kemudian yang kedelapan, klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1, R2 untuk mengukur I2, R3 untuk mengukur I3, R4 untuk mengukur I4. Yang kesembilan, catatlah nilai I1, I2, I3, I4, dan V1, V2, V3, V4. Berikut adalah contoh gambar hasil. Dan bab yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. 1.1 yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil berupa sebuah alat praktikum fisika listrik beserta dengan modul praktikumnya yang dapat digunakan dalam kegiatan praktikum. Alat yang telah dibuat dapat membantu pemahaman tentang dasar listrik dengan cara melakukan percobaan menggunakan alat tersebut. 1.2 yaitu saran. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pengembangan alat praktikum fisika listrik yang telah dibuat sehingga mampu untuk mengukur besar listrik yang lain. Hal ini dapat melengkapi materi fisika listrik di dalam modul praktikum fisika. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.